warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Baiklah adik-adik, ketemu lagi. Ini adalah bagian kedua, video part kedua dari pembahasan untuk penilaian akhir tahun. Oke, penilaian akhir tahun untuk tahun pelajaran 2022 ke atas, mata pelajaran PJOK Satuan Pendidikan SMP Negeri maupun swasta, MTS Negeri maupun swasta untuk kelas 8 semester genap. Bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan soal lainnya, silahkan langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Serta bagi adik-adik yang belum melihat video pembahasan yang part pertama, bisa langsung masuk ke channel kakak dan cari, di situ sudah ada. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan soal nomor 21 sampai akhir. Soal nomor 21, manfaat dari olahraga berenang yaitu titik-titik. A. Meningkatkan tekanan darah tinggi? Tidak. Meningkatkan kadar gula darah? Tidak. Meningkatkan flexibility? Kurang tepat, yaitu D. Meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Kita lanjut ke soal nomor 22. Berikut ini mana yang merupakan gaya renang yang dipertandingkan? A. Gaya bebas, gaya dada, ya ini ada. Ini ada, gaya punggung ada, gaya kupu-kupu ada. Oke, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 23. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah manfaat dari benda pada gambar di atas? A. Untuk alat bermain? Tentunya tidak. B. Alat bantu melatih gerakan kaki dan tangan pada saat belajar berenang. Oke, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 24. Dari beberapa pasien penyakit asma, ada yang disarankan untuk berlatih berenang. Mengapa demikian? A. Karena berenang dapat menghilangkan stres? Tentunya tidak. B. Berenang dapat menurunkan kadar gula darah? Tidak. C. Berenang dapat mengurangi frekuensi serangan asma. Oke, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 25. Yang dimaksud dengan pergaulan bebas yaitu A. Perilaku menyimpang yang melewati batas sewajarnya dari tuntutan aturan, syarat, dan perasaan malu. Ya, jawabannya adalah yang A. Soal nomor 26. Yang termasuk ke dalam bentuk pergaulan bebas yaitu titik-titik. A. Hiking, B. Climbing, C. Shopping, ataupun D. Clubbing. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Ini bermain di klub. Kita lanjut ke soal nomor 27. Dampak yang terjadi pada seseorang yang melakukan hubungan seks bebas adalah titik-titik. A. Terjadinya kerusakan pada paru-paru dan jantung? Ini tidak. B. Terjadi kerusakan otak? Tidak. C. Terkena penyakit menular seksual. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 28. Dampak buruk yang terjadi pada perokok pasif yaitu A. Mata perih karena terkena asap. B. Terjadi keguguran apabila ibu hamil sering menghisap asap rokok. Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 29. Kesimpulan yang didapat dari data di bawah ini adalah titik-titik. Oke, ada gambar. Oke, usia, kelompok usia pemakai, analisis dan evaluasi Polres Kota Malang pemakai narkoba. Oke, peningkatan penggunaan narkoba terbanyak terjadi pada usia mapan. Oke, ini penambahan terbanyaknya ada di sini, usia 30 ke atas. Oke, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 30. Ekstasi, amfetamin, dan penobarbitol termasuk pada zat atau obat dalam kategori titik-titik. A. Narkotika, B. Adiktif, C. Psikotropika, ataupun D. Minuman alkohol. Ya, jawabannya adalah yang C. Psikotropika. Kita lanjut ke soal nomor 31. Tujuan dari mengenal dan mempelajari narkoba adalah titik-titik. A. Agar tahu dan dapat membedakan jenis-jenis narkoba. Tujuan dari mengenal dan mempelajari narkoba. Ya, ini benar, tapi coba kita cari yang lain. Agar tahu tentang dampak ditimbulkan narkoba. Oke. C. Agar bisa membentengi. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah yang C.
Kita lanjut ke soal nomor 32. Berikut ini adalah gambar virus HIV atau AIDS dalam darah. Apakah yang terjadi apabila seseorang tertular virus HIV atau AIDS? Ya, jawabannya adalah A. Sistem kekebalan tubuhnya akan menurun dari waktu ke waktu dan mudah terserang penyakit lainnya. Kita lanjut ke soal nomor 33. Saat menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya, apa yang harus seorang pengemudi lakukan apabila melihat rambu seperti ini? Oke, ini ada rambu 80 km. Yaitu ya, jawabannya adalah yang D. Kendaraan yang diperbolehkan hanya yang berkecepatan 80 km per jam. Soal nomor 34. Apa akibatnya apabila seorang pengemudi tidak memperhatikan rambu peringatan berikut ini? A. Kendaraan mungkin mengalami patah, sumbu, atau pegas karena jalan tidak rata, ya. Benar ya. Muatan rusak atau jatuh, oke, ini benar. Terjadi kecelakaan karena kendaraan tidak terkendali, oke, ini benar. D, A, B, C benar semua. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ketika menemukan soal dan di situ A, B, C itu benar semua dan ada opsi yang ke D itu A, B, C benar, maka jawabannya adalah yang D. Soal nomor 35. Apabila kamu berkendara di jalan raya, apakah yang paling diutamakan? A. Kecepatan, B. Keselamatan saya, C. Keselamatan orang lain, D. Keselamatan saya dan orang lain. Tentunya jawabannya adalah yang D ya, jelas banget. Kita lanjut ke soal nomor 36. Rambu petunjuk berfungsi untuk titik-titik. A. Menyatakan petunjuk tentang kelarangan, tidak. B. Menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas, dan lain-lain bagi pengguna jalan. Ya, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 37. Apa manfaat utama dari peraturan atau undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan? A. Supaya polisi dapat menindak dan menilang pelanggar, tidak. B. Menghargai dan menjamin hak setiap pengguna jalan. Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 38. Jalan Raya Pantura Indramayu merupakan jalan arteri primer. Mengapa demikian? A. Karena merupakan ruas jalan, bukan. B. Karena merupakan ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke satu atau menghubungkan kawasan sekunder ke satu dengan kawasan sekunder lainnya. Oke, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 39. Mengapa seorang pengendara motor harus mengenakan helm berstandar SNI? A. Karena helmnya bagus, tidak. B. Karena aturan yang dibuat oleh polisi, tidak. C. Karena untuk menjaga keamanan kepala apabila terjadi kecelakaan. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 40. Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis tidak terputus seperti gambar berikut ini. Berguna untuk menyatakan A. Kendaraan diperbolehkan melintasi garis ganda tersebut. Oke, jawabannya adalah yang A. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Dan ini adalah soal uraiannya. Silahkan bisa di pause dulu, di screenshot. Dan apabila adik-adik membutuhkan kunci jawaban untuk yang soal uraian, silahkan disampaikan di kolom komentar. Nanti akan kakak buatkan video pembahasan untuk soal uraiannya. Baiklah, sekian, terima kasih dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.